Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Hayati Amkes selaku Wadik 2 Fakultas Pedagogi dan Psikologi yang kebetulan hari ini beliau juga selaku narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Kaprodi Penjas, Bapak Ahmad Turyadi, SPD MPD, serta peserta workshop instruktur fitness yang sangat saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat limpahan berkahnya kita semua bisa berkumpul di sini meskipun masih dalam suasana yang serba tidak enak. Tapi yang patut kita syukuri adalah kita semua berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Untuk mempersingkat waktu, saya sampaikan terlebih dahulu rundown kegiatan workshop instruktur fitness pada hari kedua ini. Nah, untuk kegiatan yang pertama ada materi yang akan disampaikan oleh Dr. Hayati Amkes. Kemudian berikutnya dilanjut dengan materi dari Bapak Mulyono Amkes. Selanjutnya akan break terlebih dahulu, kemudian setelah break kita akan terbagi ke dalam beberapa rooms ya. Nanti kalian akan terbagi dalam beberapa rooms, dalam beberapa ruangan, dan itu masing-masing ruangan akan didampingi oleh satu dosen pendamping. Nah, di sana nanti akan ada simulasi, kemudian setelah simulasi 1 dan 2 akan ada training assessment, simulasi ketiga baru post-test dan evaluasi. Nah, oleh karena itu rekan-rekan peserta semua yang ada di sini mohon untuk tidak meninggalkan Zoom ini, tidak meninggalkan kegiatan ini dan mengikuti kegiatan sampai selesai ya. Dan satu lagi yang saya harapkan partisipasi aktif dari kalian. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti kegiatan, numpang namanya tertulis, selesai, tidak dapat apa-apa ya. Jadi ilmunya ini mohon diserap dengan baik, mohon dimanfaatkan dengan baik agar menjadi bekal kalian nanti ketika kalian benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat atau terjun langsung di sini masyarakat. Untuk mempersingkat waktu, kegiatan yang pertama materi dari Ibu Dr. Hayati Amkes AIFO terkait nutrisi untuk latihan dan pemulihan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Namun sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu ya bahwa saya sampaikan CV beliau terlebih dahulu. Saya share sebentar. Saya belum buka. Ya, CV beliau seperti yang sudah rekan-rekan mahasiswa ketahui, beliau sekarang sebagai Wakil Dekan 2 di Fakultas Pedagogi dan Psikologi. Riwayat pendidikan beliau lulus program doktoran di tahun 2020 yang lalu di Prodi Ilmu Kedokteran UNER ya. Jadi selain dokter, beliau juga doktor sekarang. Kemudian S2-nya di UNER juga, S1 lulus Fakultas Kedokteran juga di UNER. Nah, riwayat pekerjaan beliau dosen di Unipa Surabaya dan termasuk salah satu dosen DPK.
Kemudian beliau juga menjadi dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran UWK Surabaya. Nah, mungkin ya teman-teman punya sahabat, punya rekan yang kuliah di Fakultas Kedokteran UWK, itu mungkin pernah diajar oleh beliau juga. Kemudian terkait dengan jabatan ya, beliau sebagai pengurus Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang Jawa Timur, beliau juga sebagai anggota IDI Cabang Surabaya, kemudian Ketua Bidang Penerapan Iptek KONI Kota Surabaya, Tim Moners Cabang Olahraga Wushu Kota Surabaya, dan juga sebagai Ketua Bidang Kesehatan Pengurus Kota Surabaya Olahraga Judo caturnya. Nah, kemudian untuk riwayat sebagai narasumber, wah ini cukup banyak nih ya, karena memang beliau cukup aktif di narasumber di beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional ya. Yang pertama mulai dari standarisasi pelatih cabur bulu tangkis tingkat dasar, kemudian pelatihan guru olahraga sekecamatan Gayungan, kemudian pelatihan guru olahraga se-Jawa Timur, narasumber seminar bunda PAUD, narasumber standarisasi wasit, sampai pada penyaji kegiatan seminar simposium. Nah, ahli faal Indonesia. Nah, beliau juga selain apa yang sudah saya sebutkan itu, beliau juga memiliki gelar AIFO ya. AIFO itu adalah ahli ilmu faal olahraga. Nah, jadi sudah tidak diragukan lagi kompetensi beliau di bidang ilmu faal olahraga. Baik, itu CV singkat terkait beliau, karena kalau dijabarkan ya cukup panjang. Saya sendiri juga paham dengan beliau. Di luar sana kalau ini dijabarkan semua nanti CV-nya nggak cukup, mungkin 5-10 menit ini ya. Nah, selanjutnya mungkin kita langsung serahkan ke Ibu Dr. Hayati Emkes untuk menyampaikan materinya. Monggo Bu Dokter. Ya, terima kasih Pak Eka selaku moderator di sini. Jadi Pak Eka ini juga kandidat doktor ya, para peserta sekalian. Jadi Pak Eka ini juga beliau concern di bidang olahraga, di beberapa bidang di sini, khususnya yang berhubungan dengan olahraga. Mungkin saya bisa, untuk efektifnya waktu, saya bisa mulai untuk share screen aja ya. Bisa share screen nggak saya Pak? Bisa ya Pak? Atau saya share screen aja sendiri ya Pak Eka, biar saya bisa ini. Saya coba, bisa nggak kalau saya share screen? Nggak bisa ya? Bisa Bu, tadi ada PPT-nya. Coba ya, biar bisa next-nya, jadi nggak ini nggak mengganggu Pak Eka. Kelihatan ya? Sudah Dok, ampun. Jadi selamat pagi semua peserta workshop instruktur fitness. Assalamualaikum pagi, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berbahagia sekali hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa membahas salah satu materi workshop. Jadi saudara sekalian beruntung karena dalam 2 hari ini bisa mengikuti suatu kegiatan workshop instruktur fitness, di mana dari kegiatan ini nanti diharapkan peserta ini akan mempunyai kompetensi dalam bidang instruktur fitness. Jadi mungkin dengan berbekal sertifikat dari workshop ini, nanti saudara sekalian bisa bertindak sebagai personal trainer di beberapa pusat kebugaran yang ada. Jadi karena itu, karena memang beban sebagai fitness instruktur dan sebagai personal trainer itu bukan suatu bidang yang mudah, maka untuk itu workshop ini bertujuan untuk memberi bekal dalam beberapa bidang yang kiranya akan bermanfaat untuk saudara sekalian dalam menjalankan fungsi tersebut. Dan untuk kali ini saya diminta oleh panitia untuk memberikan materi mengenai nutrisi. Saya ikuti dari kemarin bahwa ternyata para peserta itu sudah mendapat sangat banyak materi-materi yang akan
sangat bermanfaat dalam melaksanakan tugas sebagai instruktur fitness, maka salah satu materi yang tidak kalah pentingnya juga adalah tentang nutrisi. Di mana biasanya seorang klien itu pada saat kemarin juga beruntung kita juga sudah mendapat informasi ya dari Bu siapa ya kemarin, Bu Rina ya, Ya, Bu Rina. tentang bagaimana sebetulnya yang ada di hotel atau di tempat-tempat kebugaran lainnya. Nah, jadi di situ kelihatan bahwa adalah tentang gizi. Biasanya yang hadap ke kita, mereka akan yang kita tanyakan pertama sekali selain data-datanya, tentunya kita juga patut bertanya tujuan mereka mendatangi pusat kebugaran itu apa. Jadi tentunya tidak semua orang itu mempunyai tujuan yang sama, ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari beberapa cabang olahraga itu banyak sekali, dan di sini salah satu mungkin bagian fitness itu merupakan bagian dari salah satu cabang olahraga tersebut. Nah, dan kalau kita lihat di sini kita bisa menggolongkan jenis-jenis olahraga itu menjadi paling tidak menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah olahraga power. Nah, mungkin di sini olahraga power ini juga bisa masuk ke pusat kebugaran ya. Nah, kemudian endurance, ya, ini juga, kemudian sprint, dan ada olahraga permainan. Nah, di sini mungkin yang banyak kita akan berkecimpung mungkin di power, endurance, itu mungkin ya. Nah, kemudian juga tadi saya sudah sampaikan pada saat seorang klien datang, tentunya yang pertama harus kita tanyakan adalah tujuannya apa. Apakah tujuannya nanti untuk power, ya untuk membentuk tubuh, untuk meningkatkan powernya, atau dia tujuannya hanya untuk bugar, ya. Jadi olahraga di sini bisa kita bagi menjadi olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. Nah, juga ada olahraga rekreasi di situ. Nah, jadi olahraga prestasi ini tentunya akan berbeda penanganannya dibandingkan dengan olahraga kebugaran. Nah, mungkin kalau nanti di fitness itu yang lebih banyak adalah dalam olahraga kebugaran. Kemungkinan, walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga nanti atlet-atlet yang akan datang untuk melaksanakan pola latihan olahraga power di situ. Nah, tentunya dari beberapa cabang olahraga tersebut, kita sebutlah mereka atlet ya, nah itu pasti akan memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda tergantung dari jenis olahraga dan intensitas latihannya. Nah, ini adalah zat gizi. Ya, zat gizi kita itu terbagi menjadi zat gizi makro dan zat gizi mikro. Nah, zat gizi makro ini yang sebagian besar yang selama ini paling dominan, di mana dari zat gizi makro itu ada karbohidrat, ada lemak, dan protein. Nah, karbohidrat dan lemak ini merupakan sumber energi utama kita. Ya, sementara protein ini sebetulnya fungsi utamanya adalah sebagai zat pembangun, tapi protein ini akan bisa dipakai sebagai sumber energi apabila dua sumber energi utama, yaitu karbohidrat dan lemak kita ini sudah tidak tersedia atau sudah sangat menipis, maka protein ini akan bisa dipakai sebagai sumber energi. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah zat gizi mikro, di mana zat gizi mikro ini terdiri dari vitamin dan mineral. Nah, di masa pandemi seperti ini, kita selama ini sangat banyak masyarakat itu yang panik buying terhadap vitamin-vitamin. Nah, jadi di mana diyakini bahwa vitamin-vitamin tersebut itu akan bisa meningkatkan sistem imun yang sangat kita butuhkan di era pandemi ini. Nah, ternyata bagaimana kita lihat bahwa vitamin itu memang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur proses metabolisme di tubuh kita dan termasuk juga dalam peningkatan sistem imun. Nah, walaupun sebetulnya semua sumber makanan ini semua zat gizi ini yang sudah saya sebutkan di atas itu sebetulnya dia semua terdapat di dalam makanan kita sehari-hari. Sehingga kalau kita lihat di gambar, maka pola makan kita dalam piring kita sebetulnya adalah bahwa harus jenisnya itu, warnanya itu harus beragam, ya, sehingga nanti seluruh zat gizi baik makro maupun mikro ada di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di sini,
dari zat gizi tadi, karbohidrat, lipid itu merupakan sumber energi yang utama. Nah, kemudian protein ini dia sebagai pertumbuhan dan mempertahankan jaringan. Jadi terutama misalkan pada saat orang melakukan olahraga ya, fitness atau olahraga berat, maka olahraga ringan bahkan olahraga sedang itu pasti juga akan ada jaringan atau sel di dalam tubuh kita yang rusak. Karena itu kita pasti akan membutuhkan protein untuk meregenerasi jaringan yang rusak tersebut. Nah, kemudian juga mineral, vitamin, dan air di sini juga kita butuhkan dalam mengatur proses-proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah makronutrien tadi, karbohidrat, lemak, dan protein. Sekarang kita lihat satu persatu. Nah, kalau kita bandingkan antara orang biasa dengan orang yang atlet atau olahragawan berat ya, maka di sini kebutuhan kalorinya itu sangat berbeda. Jadi kalau di orang normal, orang biasa yang aktivitasnya sedang ya, maka dia kalorinya yang dibutuhkan sekitar 2000 kilokalori atau secara hitungannya 32 sampai 38 kilokalori per kilogram berat badan. Nah, kemudian kalau pada atlet kita lihat betapa kebutuhannya itu meningkat sampai 2 sampai 2,5 kali, jadi sekitar 5.000 kilokalori. Jadi sekitar 80 sampai 95% 50 kilokalori per kilogram berat badan. Nah, kalau kita lihat dari kebutuhan kalori tersebut, maka kebutuhan kalori ini harusnya bisa dipenuhi dengan komposisi makronutrien. Karbohidrat itu sekitar 50 sampai 60%, biasanya sekitar 55%. Ini sekitar 2.500 sampai 3.000 kilokalori, dan lemak itu sekitar 35%, yaitu sekitar 1.500 sampai 1.750 kilokalori, dan terakhir protein itu sekitar 15%, yaitu sekitar 500 sampai 750 kalori. Ini adalah komposisi seimbang yang seharusnya memang kita penuhi. Nah, kemudian karena kalori pada atlet itu sangat besar, sekitar 5.000 kilokalori, maka biasanya pemenuhannya itu akan kita bagi. Kalau biasanya pada orang biasa itu kita mengkonsumsi makanan itu 3 kali, maka di sini untuk atlet karena kebutuhannya juga 2 sampai 2,5 kali lebih tinggi, maka ini makanannya bisa kita bagi menjadi 5. Nah, jadi jadwalnya bisa ada makan pagi sekitar 21%, sekitar 1.050 kilokalori. Kemudian makan pagi kedua ringan, ya mungkin kalau kita biasa sarapan sekitar jam 6, jam 7, kemudian makan siangnya sekitar jam 12, mungkin makan pagi ringan bisa sekitar jam 10. Nah, ini sekitar 14% kilokalori, sekitar 700. Kemudian makan siang ini 27%, sekitar 1.350 kilokalori. Kemudian makan malam itu 23%, sekitar 1.150, dan kemudian di antara makan siang dan makan malam itu biasanya kita beri makanan ringan sekitar 15%. Nah, jadi sekitar 750 kilokalori. Nah, dengan demikian maka nanti kebutuhan dari nutrisi pada atlet atau olahragawan berat tadi itu akan terpenuhi. Nah, kalau seandainya pertanyaannya, seandainya kebutuhan ini tidak dipenuhi, apa yang terjadi? Maka otomatis sesuai dengan jenis dari nutrisi yang tidak terpenuhi tersebut akan memberi dampak kepada orang tersebut, ya, karena kita itu mempunyai kebutuhan dasar. Jadi seseorang itu mempunyai kebutuhan dasar untuk kelangsungan dari hidupnya. Jadi misalkan otak kita tetap harus mendapat nutrisi, kemudian sel otot, semua bagian di organ-organ tubuh kita ini untuk bisa bekerja optimal dia membutuhkan nutrisi. Sehingga apabila dia melakukan aktivitas yang lebih berat, itu artinya terutama otot ya, karena memang pada saat kita melakukan aktivitas itu yang paling dominan bergerak itu adalah otot, maka di sini otot akan membutuhkan lebih banyak nutrisi. Apabila nutrisi ini tidak terpenuhi, maka satu mungkin tubuh akan berupaya untuk mengambil zat yang di dalam tubuhnya. Contohnya tadi misalkan sumber gizi utama tadi kan adalah karbohidrat dan lemak. Nah, apabila sumber karbohidrat dan lemak ini tidak terpenuhi, di sini kita lihat komposisi karbohidrat lebih besar karena memang karbohidrat itu merupakan sumber energi utama di dalam tubuh kita.
Nah, apabila misalkan ini tidak terpenuhi, sementara tubuh kita membutuhkan energi yang lebih untuk kelangsungan hidupnya, maka tubuh akan berupaya untuk mencari cadangan-cadangan di dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh kita itu ada cadangan seperti karbohidrat itu biasanya kalau kita makan dalam sepiring nasi, di mana dalam sepiring nasi dengan lauk pauknya itu dia mengandung karbohidrat, lemak, protein, air, mineral, dan vitamin, maka karbohidrat ini pada saat kita makan, misalkan nasi, itu dia masih berupa dalam bentuk polisakarida. Jadi bentuk rantainya itu masih banyak, masih jamak ya, masih kompleks. Nah, kemudian dia lewat sistem pencernaan akan dipecah-pecah. Pecah-pecah sampai akhirnya setelah baik lewat sistem pencernaan mekanik maupun lewat pencernaan enzimatik. Jadi ada enzim-enzim yang berperan di situ, dan untuk kerja dari enzim tersebut itu kita membutuhkan vitamin dan mineral. Nah, kemudian dia akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana yang namanya monosakarida, yaitu dalam bentuk glukosa maupun fruktosa atau gula yang ada di buah ya. Nah, glukosa ini, bentuk yang paling sederhana ini yang nanti akan bisa dimetabolismekan sebagai sumber energi. Nah, kemudian apabila kita mengkonsumsi glukosa banyak, sementara aktivitas kita sudah terpenuhi kebutuhannya, maka glukosa ini tidak bisa disimpan. Jadi glukosa ini, karbohidrat ini baru bisa disimpan kalau dia dibentuk menjadi glikogen. Baru glikogen ini, di mana glikogen ini dia polisakarida lagi, banyak lagi rantainya, dan glikogen ini akan disimpan 4% di hati, 1% di otot. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata nanti sumber cadangan karbohidrat yang ada di otot dan di hati tadi sudah terpakai, maka tubuh juga akan melakukan metabolisme lemak sebagai sumber energi. Dan apabila sumber lemak, di mana lemak ini juga bisa disimpan di dalam tubuh kita, biasanya lemak ini akan di dalam sel tubuh kita itu banyak sel-sel lemak, sehingga lemak ini akan memenuhi sel-sel lemak tersebut. Nah, apabila nanti ini semua sudah terpakai, maka mau tidak mau apabila kita masih membutuhkan energi lagi, kita akan mengambil sumber energi itu dari protein. Nah, protein itu salah satu contoh protein di dalam tubuh kita itu ada di otot, ada di dinding-dinding sel di dalam tubuh kita. Nah, sehingga akhirnya mau tidak mau protein ini yang dibakar sebagai sumber energi, walaupun nanti pemakaiannya tidak bisa langsung, kalau karbohidrat tadi glukosa bisa langsung dibakar menjadi sumber energi, lemak demikian juga lewat proses lipolisis dia bisa dipecah menjadi sumber energi, tapi protein, nanti protein ini akan dipecah yang paling kecil namanya asam amino lewat proses pencernaan. Maka asam amino ini tidak bisa seperti karbohidrat dan lemak langsung dibakar, tapi protein ini akan dirubah dulu menjadi dirubah dulu menjadi glikogen. Nah, baru nanti glikogen itu dipecah lagi jadi glukosa, baru glukosa dipakai. Sehingga untuk sumber energi dari protein ini tidak bisa sesimpel kalau kita memakai karbohidrat dan lemak. Jadi dia melewati beberapa proses. Nah, dan untuk itu, untuk proses pembentukan tadi itu juga butuh energi, akan ada energi yang terpakai. Yang nanti disebut specific dynamic action ada di belakang ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Nah, intinya, maka seorang olahragawan itu harus makan sesuai slogan gizi lengkap dan seimbang, atau yang selama ini mungkin kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, jadi biasanya memang dia bisa porsinya 2 kali dari orang bukan atlet, seperti salah satunya tadi mungkin caranya kita menyiasati adalah dengan membagi jadwalnya menjadi 5 kali ya. Nah, makanan pokok ini biasanya kita sebagian besar nasi, tapi karbohidrat itu sebetulnya sumbernya bukan hanya nasi, bisa dengan ada umbi-umbian, ada kentang, mungkin bisa dengan roti, bisa dengan mie ya. Dan kemudian ada lauk, sayur, buah dan susu. Nah, di sini otomatis kebutuhan dari gizi ini satu untuk pertumbuhan dan kondisi massa otot agar tetap optimal. Dan untuk itu memang kita membutuhkan protein sebagai sumber pembangun. Nah, biasanya di sini bisa kita dapat dari lauk dan susu. Dan kemudian untuk kebutuhan energi latihan tadi, ini tadi sudah saya jelaskan.
dan juga untuk pemulihan. Ini juga sudah saya jelaskan tadi, kita akan menggunakan simpanan energi yang membutuhkan karbohidrat tadi dan lemak. Kemudian di situ untuk mengoptimalkan kerja dari enzim-enzim tadi, maka dari proses-proses di dalam tubuh kita membutuhkan mikronutrien dalam bentuk vitamin, mineral, ya, dan air. Dan air ini menjadi hal yang penting karena kondisi dehidrasi ini atau kekurangan cairan ini akan membahayakan tubuh kita. Nanti di belakang akan kita bahas sedikit ya. Nah, tanda bahwa cairan tubuh kita sudah terpenuhi itu adalah dengan melihat warna dari urin. Urin kita itu sebetulnya dia normalnya tidak berwarna. Jadi kalau urin kita sudah mulai warnanya kekuningan, pada saat kita tidak mengkonsumsi obat-obatan, kadang-kadang kalau kita mengkonsumsi antibiotik atau vitamin itu urin kita akan menjadi kuning, tapi kuningnya dia kuning jernih. Tapi kalau misalkan dia kuningnya dia sudah pekat, ini merupakan salah satu tanda-tanda bahwa kita sudah mengalami dehidrasi di dalam tubuh kita. Atau kalau dia misalkan berlanjut, dia terus seperti itu dan ada tanda-tanda kekuningan di bagian tubuh lain seperti di sklera mata, kemudian di kulit, maka itu menunjukkan adanya infeksi dari hati kita atau hepatitis. Nah, jadi intinya piring kita ini harus berwarna, harus jenisnya beragam dan warnanya juga beragam. Apabila sudah terjadi sudah kita penuhi seperti demikian, maka mudah-mudahan sumber energi makro dan mikro kita sudah terpenuhi di situ. Tinggal kita mengatur jumlahnya. Nah, karbohidrat ini tadi sudah dibahas merupakan sumber energi utama. Jadi karbohidrat ini merupakan sumber makanan, di mana karbohidrat ini ada karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Tapi yang kita makan selama ini dalam bentuk pati dan serat itu merupakan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana itu dia dalam bentuk gula, madu, ya, glukosa, fruktosa. Tadi ini biasanya kita hanya sekitar 10%. Nah, otot ini tadi saya juga sudah jelaskan bahwa glikogen atau cadangan karbohidrat yang ada di dalam tubuh kita ini disimpannya di 1% di otot dan 4% di hati, ya. Nah, tapi yang ada di otot ini dia hanya bisa disimpan selama 60-90 menit dan ini biasanya dipakai untuk olahraga dengan intensitas tinggi. Nah, sementara karbohidrat ini dicerna kurang lebih sekitar 1-3 jam, sehingga nanti apabila ada seorang olahragawan itu mau melakukan aktivitas olahraga, sebaiknya kita meminta dia makan paling tidak 2,5-3 jam sebelumnya. Tapi kalau dia kombinasi antara protein, lemak, dan karbohidratnya sangat kompleks di situ, maka kita minta paling tidak 3,5 jam makan sebelumnya. Nah, ini contohnya tadi ya, karbohidrat bisa makaroni, bihun, roti, jagung, ketan, ya. Nih. Nah, kemudian yang kedua, ini mungkin karena agak banyak, saya agak cepat menyampaikannya. Kedua, protein. Jadi protein ini dia penting ya untuk menstimulasi hormon-hormon anabolik atau hormon-hormon pertumbuhan di sini. Nah, termasuk di sini hormon anabolik ini kita butuhkan dalam proses pembentukan otot ya. Nah, kemudian mencegah penekanan dari kekebalan akibat olahraga. Jadi olahraga itu terbukti dia bisa dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, terbukti dia bisa meningkatkan sistem imun, tapi hanya olahraga dengan intensitas ringan dan sedang. Sementara olahraga dengan intensitas tinggi dan tentunya untuk penetapan intensitas ini kemarin sudah dibahas oleh narasumber lain ya. Nah, untuk aktivitas olahraga dengan olahraga berat ini justru dia akan menurunkan sistem imun. Nah, dan antibodi yang ada di dalam tubuh kita itu adalah dalam bentuk protein. Nah, ini efek anabolik sehingga memang sekarang ini di masa pandemi di mana kita ini membutuhkan protein tinggi, membutuhkan antibodi yang bagus, sistem imun yang bagus, otomatis kebutuhan protein kita juga meningkat sehingga kita dianjurkan untuk lebih meningkatkan konsumsi protein kita di masa-masa seperti ini. Nah, penelitian menyarankan bahwa konsumsi protein sebelum latihan ini akan bermanfaat untuk pemeliharaan jaringan. Nah, dan ini juga akan bisa membuat peningkatan penggunaan lemak tubuh sebagai bahan bakar di sini. Nah, sehingga nanti untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan, ini dia dianjurkan untuk lebih mengkonsumsi protein dibandingkan karbohidrat, sehingga di dalam tubuh kita itu ada efek balance, efek sparing, ya, efek sparing efek namanya, jadi efek bersaing, di mana nanti yang akan lebih banyak dibakar di situ adalah lemaknya.
dibanding karbohidratnya. Nah, di sini juga protein dibutuhkan untuk pemeliharaan massa dan penurunan massa lemak. Nah, satu dosis protein ini kurang lebih sekitar 20-50 gram sebelum olahraga. Sementara untuk menambah massa otot ini biasanya kita membutuhkan 1 dosis protein. Kalau biasanya untuk kebutuhan sehari-hari kita hanya butuh sekitar 1 gram per kilogram per hari, maka untuk menambah massa otot kebutuhan protein kita menjadi meningkat sekitar 1,5 gram per kilo per hari. Nah, kemudian dan ini dosis ini nanti saya akan memberi contoh penghitungan ini nanti kebutuhan energi di belakang. Nah, ini akan dibagi menjadi 4-5 sajian yang lebih kecil ya. Nah, kemudian jadi tergantung dari tujuannya. Nah, kalau misalkan untuk meningkatkan kapasitas antioksidan sehingga dia meningkatkan performa, karena memang aktivitas olahraga ini otomatis juga akan meningkatnya terbentuknya stres radikal bebas di dalam tubuh kita atau stres oksidatif sehingga kita membutuhkan antioksidan. Nah, kalau selama ini kita selalu mendewa-dewakan mengkonsumsi suplemen-suplemen antioksidan, maka sebetulnya protein ini mempunyai efek sebagai antioksidan di dalam tubuh kita. Sehingga apabila kita melakukan aktivitas yang berat di mana stres oksidatifnya meningkat, maka kebutuhan protein kita juga harusnya meningkat. Kita tingkatkan konsumsinya. Nah, demikian juga ini adalah kebutuhan protein normal 0,8 sampai 1,2 atau sering diambil tengah-tengahnya yaitu 1 gram per kilogram berat badan. Nah, jadi untuk atlet dia kebutuhannya lebih tinggi sekitar 1,5 sampai 2,2 gram protein per kilogram berat badan. Nah, kemudian ini tadi sudah sama ya, endurance. Nah, ini protein. Nah, apabila atlet tadi berlatih intensif dan lama dan tujuannya salah satunya adalah untuk membesarkan otot, maka kebutuhan protein menjadi meningkat 1,2 sampai 1,7. Nah, kemudian atlet endurance juga demikian, dan kemudian khusus untuk atlet remaja ya, nah ini harus kita beri perhatian lebih karena pada atlet remaja di sini mereka sedang dalam masa pertumbuhan, otomatis kebutuhan proteinnya juga akan meningkat, di mana satu dia untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pertumbuhan, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan pada saat dia melakukan aktivitas yang berat sehingga kebutuhannya meningkat menjadi 2 kali lipat dibandingkan yang normal, yaitu 2 gram per kilogram berat badan per hari. Ini sumber-sumber protein yang sering kita dapatkan, ada susu, ada ikan, ya di sini ada daging, ayam, kacang-kacangan di sini. Nah, ini anjurannya untuk atlet yang berlatih ringan 1 gram, yang rutin, yang latihannya rutin ya 1,2, untuk remaja bisa 1,5 sampai 2, yang memerlukan pembentukan otot 1,5. Nah, untuk menghitung berapa banyak protein yang dibutuhkan, maka kita tinggal melihat di sini. Misalkan umurnya 25 tahun, berat badannya 70 kilo, maka setiap hari kebutuhan proteinnya adalah 70 kg dikali kita lihat aktivitasnya. Nah, apabila dia aktivitasnya di sini 1,2 atau dia kegiatan rutin ya, dia latihan rutin, di sini atlet yang latihan rutin, maka kita ambil di sini faktor konversinya 1,2, maka 70 kali 1,2 gram protein sama dengan 84 gram protein per hari. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah lemak. Nah, lemak ini yang merupakan selama ini memang kadang-kadang kita selalu masyarakat itu mengatakan wah lemak ini jahat, lemak ini jangan dikonsumsi. Padahal lemak itu mempunyai fungsi yang penting di dalam tubuh kita. Lemak ini merupakan cadangan energi, lemak ini akan bisa dipakai untuk mengangkut vitamin-vitamin larut lemak yaitu A, D, E, dan K. Kemudian lemak ini juga berfungsi dalam pelumas pada saat kita mengeluarkan sisa makanan kita atau kita BAB. Kemudian lemak ini juga bisa menghemat protein. Nah, selain itu, lemak juga berfungsi untuk pelindung organ, terutama organ-organ di daerah rongga dada kita, ada jantung, ada paru-paru, itu biasanya di sekitarnya ada lemak yang berperan untuk melindungi organ-organ vital tersebut. Dan lemak ini juga digunakan untuk memelihara suhu di dalam tubuh kita. Jadi suhu tubuh kita ini diatur oleh 2 hal, yaitu produksi dan pengeluarannya. Nah, produksi ini didapat dari proses metabolisme, sementara pengeluarannya itu lewat proses radiasi, konversi, konveksi, atau
satu lagi radiasi, konduksi, konveksi ya. Nah, lewat proses itu atau evaporasi, jadi berkeringat itu juga salah satu upaya memelihara suhu tubuh. Dan lemak ini sebetulnya salah satu fungsi lemak adalah untuk memelihara suhu di dalam tubuh kita. Nah, kemudian juga lemak ini berperan dalam tubuh kita itu ada lemak esensial dan lemak non esensial. Lemak esensial ini yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh, yang harus dapat dari makanan ya. Nah, di sini lemak linoleat dan linolenat ini adalah termasuk dalam lemak yang mengandung omega 3 dan omega 6. Jadi ini sumber makanan omega 3 ini contohnya adalah nih ikan-ikan dari laut dalam ya, misalkan salmon, tuna, pokoknya yang dia dari laut dalam. Dan nih ayam itu mengandung omega 6 di mana omega 3 dan omega 6 ini dia berperan untuk proses perkembangan otak, ini terutama pada anak-anak, dan kemudian juga berperan dalam produksi sel, dalam regenerasi sel, mengatur sistem saraf, dan memperkuat sistem kardiovaskular kita. Nah, ini kebutuhan lemak kalau kita bandingkan dengan beberapa cabang olahraga di sini. Nah, setelah lemak, maka yang terakhir adalah kebutuhan air dan elektrolit. Jadi, seperti yang tadi saya jelaskan, kita juga membutuhkan air di sini dalam keadaan normal, diet rendah cairan, pada aktivitas fisik minimal ini menyebabkan tidak ada keringat yang keluar. Orang dewasa itu sekitar 1.500 sampai 2.000 mili per hari kebutuhan cairannya, tapi kalau misalkan kita melakukan olahraga yang berat, maka kebutuhan cairan ini juga meningkat. Idealnya untuk menghitung kebutuhan cairan itu kita harus mengukur berapa cairan yang keluar lewat urin, berapa cairan yang keluar lewat keringat, dan berapa cairan yang keluar lewat evaporasi atau lewat penguapan di pernafasan kita. Nah, sumber air ini bisa kita dapatkan tidak hanya lewat mengkonsumsi cairan, lewat minuman ya atau beverage, di sini juga bisa dari makanan, bisa dari oksidasi zat gizi di dalam tubuh kita. Jadi proses metabolisme ini juga akan menghasilkan H2O di akhirnya. Nah, di sini kita lihat apabila kita melakukan suatu kegiatan olahraga karena peningkatan produksi keringat dan asupan cairan ke dalam tubuh relatif sedikit, karena biasanya pada saat kita berolahraga itu kita jarang mengkonsumsi cairan, maka di sini akan terjadi defisit air sebanyak 1% dari berat badan, di mana ini akan keluar dalam bentuk keringat saat berolahraga. Nah, kemudian apabila ini meningkat, maka ini akan dapat mengurangi toleransi tubuh terhadap olahraga. Kita mulai tidak konsentrasi, dan kemudian dan ingat pada saat cairan tubuh itu keluar dalam bentuk keringat, itu bukan hanya air yang keluar, tapi juga mineral-mineral akan ikut keluar di situ, termasuk ion-ion yang ada di dalamnya. Dan ini biasanya salah satu tanda di mana kita sudah mulai mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan adalah bahwa tanda awal itu biasanya kering ini ya, bulu rambut di kulit kita ini mulai berdiri, itu sebetulnya adalah salah satu tanda kita mulai kekurangan cairan atau dehidrasi. Kemudian apabila kita tidak mengindahkan tanda-tanda tersebut, nah ini mulailah kita berkeringat banyak, kita mulai merasa karena keringatnya yang keluar banyak, sementara metabolisme kita meningkat, maka panas di dalam tubuh kita juga akan meningkat, dan ini biasanya ditampakkan dengan wajah yang mulai terlihat merah, ya, mulai panas. Nah, ini sudah mulai menunjukkan adanya tanda-tanda kita kekurangan cairan. Nah, ini istilahnya heat stroke, heat stress ya. Dan kemudian kalau ini kita biarkan lagi, kita mulai sulit berkonsentrasi, kita sudah mulai kadang-kadang malah sampai kram, di mana kram ini menunjukkan bahwa ada ion-ion yang seharusnya kita butuhkan seperti natrium, kalium, itu di situ dia keluar bersama dengan cairan yang keluar lewat keringat dan tidak tergantikan. Nah, lama-kelamaan kita mulai kehilangan konsentrasi dan akhirnya bisa pingsan. Kalau kita pingsan itu namanya heat stroke ya. Jadi stroke itu bukan hanya karena stroke kekurangan oksigen seperti stroke-stroke yang kita kenal, tapi panas juga bisa menyebabkan kita mengalami stroke yang disebut heat stroke, dan ini merupakan suatu kondisi emergensi di dunia olahraga, dan itu Anda semua harus wajib tahu tanda-tandanya dan wajib bisa melakukan pertolongan pertamanya. Nah,
Defisit air sekitar 3% sampai 10% dari berat badan selama mengikuti olahraga ini akan mengurangi prestasinya, karena di sini memang kita sudah mulai kekurangan konsentrasi ya, dan ini pastinya juga akan meningkatkan resiko cedera serta sangat berbahaya untuk atlet. Nah, karena itu seyogianya pada saat kita melakukan olahraga itu harus ada penggantian air yang adekuat. Dan di sini biasanya upayanya yang kita lakukan adalah sebelum kita melakukan olahraga, kita minum air sekitar 30 sampai 60 menit sebelum bertanding, sekitar 150 sampai 250 mili atau sekitar 1 gelas aqua itu ya. Kemudian dari penelitian disebutkan bahwa air dingin, bukan air es, tapi air dingin dengan suhu sekitar 10 derajat Celcius ini terapannya lebih baik dibandingkan air hangat. Nah, karena air dingin ini akan lebih cepat diserap oleh usus, sehingga waktu pengosongan lambung akan menjadi cepat. Kemudian, di situ juga kita harus mengupayakan pemberian air dalam jumlah yang sama pada saat atlet beristirahat di antara pertandingan. Jadi, pada saat atlet itu di antara pertandingan atau di antara olahraga itu dia stop untuk istirahat, ini harus diberi pengganti cairan. Nah, selama pertandingan, biasanya apabila pertandingan ini berjalan dalam jangka waktu yang panjang dengan intensitas tinggi, maka kita menganjurkan atlet tersebut untuk minum secara teratur, sekitar setiap 10-15 menit, sebanyak tadi sekitar 150-250 mili air dingin, atau sekitar 1 gelas aqua gitu ya. Nah, kemudian segera setelah bertanding, kita memberi maintenance untuk pemberian minum, untuk mengganti cairan yang hilang dan mendinginkan tubuh karena proses metabolisme yang meningkat. Nah, atlet segera setelah pertandingan, hal pertama yang dilakukan adalah harus segera minum air dingin dengan suhu sekitar 10 derajat Celcius tadi, minimal sebanyak 1 gelas atau 200 ml. Ini dengan catatan kebutuhan yang tadi disebutkan di depan sebelumnya, tengah-tengah ya sekitar 10-15 menit sekali itu terpenuhi ya. Nah, kemudian selanjutnya atlet dapat minum air yang mengandung karbohidrat, elektrolit, dan mineral serta vitamin. Nah, pada saat kita dalam proses olahraga, kita tidak dianjurkan mengkonsumsi cairan-cairan yang terlalu manis. Kenapa? Karena tubuh kita ini punya di fisiologi, mungkin pernah dengar bahwa di dalam tubuh kita itu ada konsep homeostasis, di mana tubuh itu selalu berupaya untuk menjaga kestabilan di dalam tubuh, sehingga apabila kita mengkonsumsi cairan yang mengandung karbohidrat tinggi, itu komposisinya menjadi, kalau di dalam tubuh kita, cairan tubuh kita itu komposisinya disebut isotonis ya, jadi komposisinya sudah iso, sudah seimbang, balance. Kalau misalnya kita mengkonsumsi yang mengandung gula tinggi, dia jadi hipertonis. Pada saat kita minum, maka cairan ini tidak akan bisa dipakai oleh tubuh sebelum kita mengencerkannya sama menjadi hipotonis. Nah, untuk mengencerkan cairan ini, maka yang dilakukan oleh tubuh adalah mengambil cairan di dalam tubuh kita untuk mengencerkan. Sehingga akibatnya kalau ini dilakukan oleh olahragawan, dia akan cenderung lebih gampang untuk jatuh ke kondisi dehidrasi. Ya. Oke. Nah, demikian untuk yang konsumsi. Sekarang saya memberi contoh perhitungan kebutuhan energi. Nah, untuk kebutuhan energi ini, kita biasanya memperhatikan 4 faktor di sini. Jadi memang agak rumit ya. Nanti tolong perhatikan. Mungkin saya akan memberi satu soal nanti untuk menghitung kebutuhan energi ini yang bisa dikerjakan di rumah ya. Nah, di sini kita yang pertama kita lihat adalah basal metabolisme rate atau BMR. Jadi ini adalah proses metabolisme basal, metabolisme dasar di dalam tubuh kita dalam kondisi kita istirahat, tidak melakukan aktivitas berat. Dan kemudian ini adalah specific dynamic action. Itu tadi yang saya jelaskan bahwa untuk memakai suatu zat nutrisi ini sampai menjadi sumber energi, kita harus mengolahnya dulu dari mulai sistem pencernaan sampai menjadi bentuk yang paling sederhana. Contohnya tadi karbohidrat jadi glukosa, lemak menjadi asam lemak atau trigliserida, protein menjadi asam amino, baru kemudian ini akan dipecah untuk menjadi sumber energi. Dan untuk proses tersebut, itu semuanya kita membutuhkan energi untuk kerja dari enzim-enzim, sehingga itu yang disebut specific dynamic action. Dan kemudian aktivitas fisik yang dilakukan ringan, sedang, dan beratnya, serta faktor pertumbuhan. Jadi ini 4 hal pokok yang harus kita pertimbangkan pada saat kita menghitung kebutuhan energi.
Nah, di sini yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur indeks massa tubuh atau BMI, Body Mass Index. Nah, indeks massa tubuh ini kita bisa lakukan penghitungannya dengan melakukan pembagian berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter, atau bisa disebutkan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, setelah dapat, kemudian ini kita hasilnya sekian, itu kita lihat dalam batas ambangnya, yaitu dia normal itu apabila IMT-nya sekitar 18,5 sampai 25. Kalau di bawah itu, jadi sekitar 17 sampai 18,4, ini dia kekurangan berat badan ringan. Kalau kurang dari 17 ini disebut kekurangan berat badan tingkat berat atau sangat kurus. Kalau lebih dari 25, 25,1 sampai 27 ini disebut overweight ya. Atau sekarang ada yang sudah langsung memasukkan ini ke obesitas grade 1, dan kalau lebih dari 27% ini dia sudah kelebihan, sudah termasuk dalam obesitas ya. Obesitas grade 1, lebih dari 30 masuk obesitas grade 2. Nah, di mana obesitas ini, obesitas terutama yang grade 2 yang lebih dari 30 IMT-nya, ini merupakan suatu kelompok dengan faktor resiko tinggi terhadap kelainan jantung dan pembuluh darah. Nah, langkah kedua setelah kita mengetahui IMT-nya, maka yang kedua adalah kita menentukan BMR-nya, basal metabolismenya. Di mana BMR ini merupakan jumlah energi yang dikeluarkan untuk aktivitas vital tubuh. Jadi denyut jantung, napas, transmisi elektrik pada otot, dan lain-lain untuk kelangsungan hidup normal tubuh kita, itu BMR. Nah, BMR ini ada tabelnya. Nah, BMR ini kita lihat nanti tabelnya. Tabel itu berdasarkan jenis kelamin, umur, dan berat badan. Setelah itu, apabila kita sudah dapat nanti nilai BMR-nya, maka nilai BMR ini harus ditambahkan dengan nilai SDA tadi, Specific Dynamic Action, yaitu energi yang kita butuhkan pada saat dari mulai proses pencernaan sampai metabolisme tadi. Nah, di mana BMA ini besarnya adalah sekitar 10% dari BMR. Jadi kalau nilai BMR sudah kita dapatkan, kita tinggal tambahkan 10%-nya itu adalah nilai SDA. Nah, ini adalah tabelnya. Jadi kita lihat kalau laki-laki berat badannya 55, energinya usianya misalkan 15 tahun, nah energinya sekitar 16,25. Nah, BMR-nya ini ya kita lihat di sini. Nah, ini adalah besarnya BMR-nya. SDA-nya tinggal kalikan 10% dari nilai-nilai ini. Nah, itu yang BMR tadi. Nah, yang ketiga itu adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini harus kita tentukan apakah dia ringan, sedang, atau berat. Jadi aktivitas fisik ini adalah yang kita lihat pengeluaran energi untuk aktivitas fisik harian. Ini ditentukan oleh jenis aktivitas fisiknya dan intensitas serta lama aktivitas fisik tersebut. Nah, kemudian kita lihat di sini, kita hitung dan kita jumlahkan. Jadi kita lihat di sini rata-rata aktivitas harian. Kalau kita istirahat di tempat tidur, laki-laki sekitar 1,2 sama. Ya, berat ini laki-laki 2,1, kalau perempuan 1,8. Ini berbeda karena memang ditentukan oleh massa otot pada laki-laki yang lebih besar. Dan kemudian langkah keempat, kita tinggal mengkalikan faktor aktivitas fisik dengan BMR yang telah ditambah SDA tadi. Jadi setelah itu aktivitas olahraganya kita tentukan juga berdasarkan tabel di sini. Kalau sepak bola dia angkanya 7, 8 dihubungkan dengan berat badannya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita tinggal menjumlahkan semuanya. Nah, ini juga tadi ya kebutuhan energi berdasarkan aktivitas olahraga. Nih. Kemudian berdasarkan olahraga tadi senam misalkan, kita misalkan senam aerobik pemula, maka berat badannya 50, maka faktor pengalinya adalah 5. Kalau dia terampil 7. Nah, kalau demikian juga dan seterusnya melihat berat badannya. Nah, kemudian faktor terakhir adalah faktor pertumbuhan, di mana faktor pertumbuhan terutama pada anak dan remaja tentunya karena dia membutuhkan energi yang lebih di sini, maka kita perlu menambahkan energi tambahan karena kita butuh untuk pertumbuhan tulang baru dan jaringan tubuh yang baru tadi. Dan ini bisa kita lihat dari tabel 5 di sini. Jadi anak laki-laki dan perempuan umur 10 sampai 14 tahun ini kita membutuhkan tambahan energi sekitar 2 kalori per kilogram berat badan dan seterusnya ya. Oke. Nah, contoh perhitungannya ini kita lihat. Misalkan nih seorang wanita mahasiswi umur 20 tahun. Tingginya 160 cm,
beratnya 60 kilo, dan dia seorang atlet bola basket tim nasional. Berarti ini kan yang yang sudah mahir ya. Dia berlatih tiap hari, di mana latihannya itu 3 hari dalam seminggu dengan kecepatan 5 menit per kilogram selama 1 jam. Selain itu, Mary ini berlatih bola basket 2 kali seminggu selama 30 menit. Aktivitas sehari-hari selain dari latihannya itu adalah aktivitas ringan dan sedang, misalkan ke kampus, belajar. Nah, sekarang berapa kebutuhan energi Mary? Nah, kita bisa lihat dari beberapa langkah tadi. Langkah pertama, kita tentukan dulu IMT-nya, status gizinya. Apabila status gizinya tadi beratnya 60, tingginya 160, berarti kita konversikan menjadi meter, jadi 1,6 kita kuadratkan, maka didapatkan hasil 23,4 kg per meter kuadrat, di mana 2,3,4 ini merupakan IMT normal. IMT normal tadi berkisar antara 18,5 sampai 25. Kemudian setelah kita lihat, oh ini kondisinya normal, maka kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya tentukan tadi basal metabolisme rate-nya. Nah, BMR kita lihat di tabel 2, wanita berat badan 60 kilo, BMR-nya 1491. Ini kita tambahkan dengan SDA, di mana SDA itu 10% dari BMR tadi, sehingga SDA-nya 149. Kemudian kita jumlahkan BMR dan SDA, 1491 ditambah 149 kalori. Di sekitar 1640 kalori. Kemudian berikutnya langkah ketiga dan langkah keempat, kita menentukan aktivitas kerja ringan dan sedangnya, yaitu tadi kan dia kerjaannya sehari-hari kan dia ringan dan sampai sedang, maka dia faktornya di tabel 3 kita bisa dapatkan dia 1,6. Sehingga ini tinggal kita kalikan, 1,6 dikalikan ini tadi jumlah BMR yang kita dapatkan tadi 1640. Jadi dia 2624 kalori. Kemudian setelah dapat itu, nah kita juga harus memperhatikan latihannya. Nah, latihannya tadi lari setiap minggu 3 kali selama 60 menit. Jadi 3 kali 60 menit kali 10 kalori per menit. Nah, ini tadi kita bisa lihat di tabel ya, 10 kalori tadi. Jadi sama dengan 1800. Kemudian dia juga latihan bola basket tadi 2 kali seminggu selama 30 menit. Berarti 2 kali 30 menit kali faktor konversi yang tadi ada di tabel 7. Sehingga kita dapatkanlah di sini kebutuhannya untuk aktivitas latihan tadi 420 kalori per minggu. Kemudian, nah, kebutuhan energi untuk aktivitas olahraga, lari dan latihan bola basket berarti 1.800 untuk yang tadi lari ditambah bola basket 420 berarti 2.220 per minggu dibagi 7 hari berarti 317 kalori per hari itu kebutuhannya. Kemudian, nah totalnya berapa? Tinggal nambahkan tadi BMR plus SDA tadi 2624 dikali ini kan aktivitas 10% tadi ditambah 317. Jadi kebutuhannya adalah 2941. Berarti kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh Mary setiap hari yang harus dia konsumsi adalah sebesar 2.941 kalori. Demikian caranya kita mengukur kebutuhan energi dari seseorang yang melakukan aktivitas olahraga, atau bisa juga ini dipakai untuk aktivitas biasa untuk kebutuhan energi kita sendiri. Oke. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya. Ya, terima Silakan, kasih. ya, mungkin ada yang ditanya. Terima kasih banyak Bu Dr. Heti. Nah, itu tadi penjelasan yang sangat menarik dan menurut saya bisa kalian ini ya aplikasikan dalam sehari-hari. Terutama ini note saya tadi ada di slide yang berbicara tentang piring kita harus berwarna. Nah, itu kan sering kali ya, yang penting kita isi nasi, mungkin kalau ada tahu, tempe, telur, udah itu dimakan. Tapi kita selama ini mungkin masih banyak yang belum memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Nah, oke, monggo silakan dari
peserta dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin ditanyakan? Saya buka sesi pertama. Saya tambahkan ya Pak Eka, jadi berwarna itu bukan berarti nanti terus dikasih zat perwarna. Nah, betul, betul. Ya, maksudnya makanannya Ya. itu wortel, ada sayuran hijau gitu. Nanti teman-teman peserta ini menganggap wah berwarna nih dikasih apa itu Pak, sekarang tuh kan mereka banyak tuh makanan-makanan yang seperti ada bon cabenya, ada apa ya, nah itu yang warnanya menarik-menarik. Nah, nanti seperti itu jadinya, tidak seperti itu ya. Jeng, monggo silakan. Mungkin Silakan, ada yang ingin bertanya? Saya kelebihan ya tadi ya. Karena memang kita mulainya juga lebih dong. Ya. Iya. Sudah pas. Silakan. Tadi ada yang mau bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Hayati? Siapa tadi? Ada yang raise hand ya? Ada yang Niko mungkin ya. Niko mau tanya tadi. Atau Ria? Ria Martin? Oh, itu Ria. Oke. Silakan Ria. Saya mau bertanya Bu, untuk yang di protein itu kan sekiranya kan 15% ya. Semisal itu ada yang vegan itu juga 15%. Terus makanannya itu kan dari proteinnya kan yang saya tahu itu kan cuma tempe sama tahu lah. Itu apakah ada yang lainnya juga, dan untuk persennya itu apakah lebih atau dikurangi gitu? Baik, terima kasih. Monggo Dok, bisa langsung ditanggapi. Langsung ya Pak. Iya, langsung Dok. Ya, terima kasih dari Ria ya, Ria Martin. Jadi memang sekarang ini tren vegan itu banyak ya. Jadi memang banyak sekarang ini vegetarian itu lumayan banyak sekarang pengikutnya. Di mana vegan itu memang juga ada pembagiannya ya. Ada yang dia memang murni ovo vegan, yang dimana ya Pak, dia sama sekali tidak mau produk-produk yang hidup, termasuk telur juga nggak mau. Tapi ada juga yang memang dia masih mau produksi protein seperti telur. Dia hanya yang bernyawa saja yang tidak mau. Nah, ini juga nanti perlu kita perhatikan. Jadi kalau yang memang dia masih mau mengkonsumsi telur, susu, mungkin ya ini bisa didapatkan dari sana. Kalau komposisinya dia tetap 15% ya. Karena memang protein ini kita butuhkan kan tadi sangat banyak ya, kebutuhan manfaat dari protein. Jadi di dalam tubuh kita sendiri protein kalau memang selama ini mungkin terutama lemak ya, kita tuh sangat takut mengkonsumsi lemak ya, karena katanya lemak itu sangat jahat dan menyebabkan faktor resiko terhadap beberapa penyakit. Tapi sebetulnya di dalam tubuh ini kita butuh lemak, kita butuh protein. Nah, lemak itu kalau kita lihat di sel kita, di susunan sel kita, maka di membran atau di dinding sel itu sebetulnya yang membentuk dinding sel itu adalah lemak dan protein. Nah, jadi dinding sel, kalau rumah itu bangunan ini adalah sel, maka tembok-tembok itu dia disusun oleh lemak dan protein di situ. Nah, protein di sini satu fungsinya adalah untuk memberi bentuk dari sel tadi, mengokohkan sel tadi. Tapi yang kedua, protein ini ada protein yang namanya protein integral, di mana protein ini berperan sebagai kayak pintu saluran. Nah, saluran ini yang menyebabkan nanti ada ion-ion yang bisa masuk, glukosa bisa masuk. Nah, pada saat kita ingat ya, metabolisme atau penghasilan energi itu kan terjadinya di dalam sel. Proses pembakaran sumber makanan menjadi energi itu terjadi di dalam sel. Nah, sementara sel kita ini sifatnya namanya selektif semi permeable. Tidak semua bahan bisa masuk dengan mudah ke dalam sel. Nah, yang bisa masuk dengan mudah itu adalah oksigen dan CO2. Itu dia bisa masuk dengan mudah. Tapi ion, terus glukosa itu dia tidak bisa dengan gampang keluar masuk. Padahal kita butuh glukosa tadi untuk energi. Karena itu ada pintu, ada gerbang-gerbang yang di sini bisa istilahnya dia buka tutup. Dia buka tutup. Ada suatu kondisi yang bisa menyebabkan dia terbuka, ada kondisi yang dia menyebabkan tertutup. Nah, pintu ini terdiri dari protein. Jadi artinya secara normal itu kita sudah butuh protein dan lemak.
ditambah lagi kalau kita melakukan aktivitas berat di mana sel ini banyak yang rusak. Nah, pada saat sel ini banyak yang rusak, maka yang kita kenal selama ini zat pembangun itu ya protein yang bisa menggantikan sel atau jaringan yang rusak tadi protein. Sehingga komposisi 15% itu sudah diteliti merupakan komposisi ideal untuk proses tumbuh kita ya, proses kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena itu ini tidak bisa ditawar, ini 15%, hanya dari mana sumbernya, ini tinggal kita cari. Nah, sumber protein itu kan ada yang hewani, ada yang nabati. Nah, oke. Di situ juga nanti kita bisa lihat memang katanya sih yang paling kompleks, yang paling ini yang hewani. Tapi tidak menutup kemungkinan berarti kalau nabati ini kalau memang dia masih ada telur, dia masih bisa mengkombinasi dengan telur, bisa mengkombinasi dengan susu. Nah, tapi seandainya tidak bisa, maka mungkin ini harus dipenuhi dari sumber lain. Ya, jadi komposisinya, jadi jumlahnya mungkin jadinya lebih meningkat ya. Yang tadinya tempe mungkin kalau kita yang nggak vegan itu karena kita bisa kombinasi dengan ikan ya, jadi cukup 1 potong. Jadi mungkin kalau pada yang vegan dia harusnya lebih banyak. Yang penting komposisinya tadi terpenuhi. Tadi seperti itu ya, Ria ya. Bisa terjawab Ria? Ya, bagaimana Ria? Bu. Terima kasih atas jawabannya. Atau juga sekarang ada suplemen-suplemen kalau memang itu sangat tidak bisa terpenuhi karena kebutuhan yang sangat tinggi terutama pada atlet ya mungkin ya. Nah, kan nggak mungkin mau makan tempenya itu 1 piring tempe doang gitu kan. Nah, akhirnya mau tidak mau kita tambah dari suplemen hal yang seperti itu. Suplemen yang mengandung asam amino tadi ya. Cuman walaupun karena saya sekarang menyinggung amino, hati-hati, ini merupakan satu isu yang sangat menarik karena banyak sekali yang saya temui terutama dari atlet-atlet ya, karena kebetulan saya juga berhubungan dengan atlet-atlet, mereka itu kadang-kadang tanpa memperhitungkan jumlah kebutuhan energinya itu, kebutuhan nutrisinya, terutama pada yang fitness, nanti karena ini kita bicaranya di fitness ya, maka itu nanti akan sering dijumpai di mana mereka akan mengkonsumsi amino ya sebagai salah satu suplemen. Nah, dan saya pernah tanya kenapa? Katanya kalau misalkan saya tidak pakai ini Bu, maka kalau saya mau membentuk otot itu akan lama. Nah, tapi kalau misalkan saya pakai itu dia lebih cepat. Nah, jadi akhirnya mereka tidak melihat jumlah porsi yang seharusnya yang dalam batas normal ya, yang menguntungkan, tapi akhirnya karena mereka pinginnya biar bodinya tuh bagus, kalau bisa dalam waktu 1 hari jadi kayak sudah langsung kayak elemen itu ya akhirnya mungkin 1 kaleng langsung dikonsumsi. Nah, padahal ingat mengkonsumsi protein dengan tingkat yang sangat tinggi ini akan memberatkan kerja ginjal. Sehingga akibatnya ginjalnya akan rusak kalau tanpa pengawasan yang benar. Ya, jadi harus diperhatikan itu. Jadi kita lihat mana lebih besar manfaatnya dengan mudaratnya misalkan ya. Nah, jadi kita sekali lagi memang itu seni ya untuk mengatur ini semua seni. Tapi ini ilmu yang memang harus Anda semua kuasai kalau memang mau terjun di dunia olahraga khususnya di fitness trainer karena ini nanti sangat kasus yang akan sangat sering ditemui, terutama juga nanti kalau kita bicara tentang hormon-hormon anabolik, steroid ya, nah, itu juga nanti akan sangat sering ditemui di lapangan. Ya. Demikian ya mungkin untuk Ria. Terima kasih Dok. Dan saya rasa bukan yang jadi permasalahan bukan di elit atlet saja, karena biasanya member-member baru itu tiba-tiba saja mereka udah beli amino terus konsumsi dan sebagainya. Ya makanya saya ingatkan dari awal gitu loh ya, dari awal. Ya. Nah, kalau atlet mungkin kebutuhannya memang tinggi. Ya, tapi betul, kalau yang awal ini hati-hati nanti jangka panjang ginjalnya akan rusak gitu. Ya, ini ada yang send Pak kayaknya. Ya, ini ada banyak nih. Niko dulu deh, Niko. Tadi Niko. Ya. Silakan Niko. Silakan Niko. Jadi saya mau bertanya ini Bu. Ya. Jika saya kan pernah merasakan namanya terlambat makan ya Bu ya. Ya. Itu dari luar kota. Saya itu kebetulan besoknya ada pertandingan. Ya. Padahal saya sudah makan waktu di perjalanan. Tapi kok sampai di rumah mengapa kok itu anggapannya mahnya kok tetap kambuh.
apa yang menyebabkan apakah itu termasuk terlambat makan atau gimana, Bu? Pertandingan apa ini tadi ya? Ya, pertandingan futsal kan dari luar kota, terus mungkin antara terlambat makan atau gimana, padahal saya sudah sarapan paginya, tetapi di saat perjalanan saya merasa kambuh bagian lambung. Padahal kalau secara makan saya sudah menaati ya prosedurnya juga. Apa yang menyebabkan kondisi tubuh saya di bagian lambung itu bermasalah? Oke, bisa langsung saya jawab Pak Eka? Langsung Dok, monggo silakan. Langsung. Oke, terima kasih Niko. Pertanyaannya bagus ya. Jadi ini istilahnya gastritis ya, atau MAH kalau orang awam bilang. Nah, jadi ini MAH ini sebetulnya suatu kondisi di mana lambung itu mengalami peradangan. Gaster itu istilahnya lambung, gastritis itu berarti peradangan pada lambung. Nah, peradangan pada lambung ini bisa disebabkan beberapa faktor. Ada yang menyebutkan memang di sini ada pengaruh dari bakteri Helicobacter ya di sini, atau bisa juga memang dia dari proses peradangan aja. Tanpa Helicobacter atau bakteri ini. Nah, kalau tadi disebutkan apa saja sih yang bisa menyebabkan, jadi kalau misalkan ada orang yang dia sudah sering mengalami gastritis ini atau MAH ini, kemudian apa saja faktor yang menyebabkan bahwa istilahnya penyakitnya ini kambuh gitu ya. Nah, ingat di sini biasanya yang menyebabkan kita merasa nyeri di ulu hati kita ya, di perut tengah itu ya, itu menyebabkan nyeri, itu disebabkan salah satunya adalah bahwa terjadi proses peradangan di gaster ini. Nah, peradangan ini biasanya lambung itu sudah dalam kondisi luka. Ya, ada luka ini sampai diorong atau masih ada kita luka itu ya masih hanya merahnya gitu aja ya. Nah, tapi ingat bahwa di dalam gaster ini kita memproduksi HCl, di mana HCl ini kita butuh proses pencernaan. HCl ini salah satu fungsinya selain dia membantu proses pencernaan, tapi dia juga berperan untuk mengatasi bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang masuk ke dalam lambung. Nah, jadi hasil ini diproses rutin oleh lambung kita. Dan biasanya HCl ini akan meningkat produksinya pada saat perut kita dalam kondisi kosong. Nah, kemudian sehingga kalau tadi terlambat makan, maka HCl ini akan meningkat produksinya. Kalau HCl ini meningkat produksinya, maka kalau di dalam lambung kita itu sudah memang terjadi proses peradangan, maka kita sudah bisa membayangkan bagaimana ada sesuatu yang luka dikasih asam, tuh gimana rasanya, perih kan. Nah, demikian juga kalau tadi dibilang makannya saya udah bagus loh Bu, kenapa kok masih luka? Nah, ada satu faktor yang juga bisa meningkatkan peningkatan produksi HCl, yaitu stres. Nah, jadi misalkan mungkin karena tadi dalam rangka mau ikut pertandingan, pasti ada stres di situ kan. Nah, stres ini juga akan menyebabkan produksi HCl-nya tinggi. Ya, walaupun memang tidak sesimpel ini, untuk gastritis ini kita tidak bisa hanya mengatakan, wah ini pokoknya produksi asam lambung tinggi. Ya, tidak hanya itu, ya. Jadi memang pengobatannya itu nanti akan dilakukan kita dengan mendiagnosa, kita dengan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut. Bagaimana sih sebetulnya kondisi lambungnya, apakah lukanya memang masih dalam batas peradangan ringan, ataukah dia sudah mengaung atau apa, atau jangan-jangan sudah ada kanker di situ. Nah, ini nanti memang harus sebaiknya orang-orang gastritis ini juga tidak menyepelekan, tapi juga sekali-sekali dia harus memeriksa lebih lanjut, kira-kira sejauh mana ini prosesnya. Nah, demikian ya Niko. Ya Bu. Ya, oke. Ya. Oke, terima kasih Niko. Wah, ini masih ada 2 penanya lagi Dok. Dilanjut Dok ya. Ya, silakan. Silakan Ilham, Pak. Saya ngikut yang MC ya. moderator Pak, untuk timernya. Oke, Ilham ya, Ilham silakan pertanyaan terlebih dahulu. Monggo. Tadi sudah dipaparkan atau dijelaskan mengenai nutrisi atau yang dapat mempercepat kebutuhan, mempercepat pembentuk si otot ini adalah protein. Akan tetapi di fitness center banyak sekali mungkin ibu-ibu ya ingin yang mengikuti program fat loss. Nah, di pikiran saya fat loss ini kan yang penting defisit kalori.
tanpa mementingkan apa makanan yang masuk ke dalam perutnya. Itu kalau saya. Nah, kalau fat loss ini kan otomatis massa otot kan terbentuk, ya kan? Kalau kita udah gemuk terus kita ikuti program dan lain sebagainya, otomatis kan massa otot terbentuk. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah teknik strategi yang mana makanan atau nutrisi yang baik dengan tujuan untuk finishnya itu di fat tanpa membentuk otot yang ekstrim. Itu bagaimana Ibu Dr. Ait? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ilham. Ini saya baca di sini physical trainer level 2 ya, kemudian ada swim trainer. Jadi ini apa ya, sudah profesional nih, sudah terjun di lapangan nih ya. Nah, memang ini bukan hanya kalah di fitness center ya. Kalau zamannya sekarang ini kan memang fitness center itu kan banyak, di mana-mana ada, hampir di tiap gang itu mungkin ada. Kalau zamannya saya dulu itu yang ada tuh kita senamnya di balai RW gitu ya Pak Eka ya. Ya, betul. Jadi untuk mengurangi berat badan tuh ibu-ibu tuh ya udah ngumpul-ngumpul kan, ngundang instruktur, terus apa namanya, senam gitu. Nah, kendalanya juga sama. Biasanya kan ibu-ibu itu kendalanya adalah berat badan, bentuk tubuh yang tidak ideal kan biasanya begitu ya. Nah, jadi tujuan utamanya, makanya saya tadi ingatkan di depan, pada saat seseorang datang, klien itu datang, kita harus tanyakan tujuan mereka itu apa dulu. Apakah tujuan mereka itu mau meningkatkan kebugaran, meningkatkan endurance-nya, meningkatkan kerja dari jantung dan pernapasannya ya, kardiorespirasinya. Apakah tujuannya dia itu untuk membentukkan otot, apakah tujuannya dia untuk fat loss tadi ya, untuk mengurangi berat badan, seperti itu. Jadi karena memang nanti pola latihan kita tentunya berbeda, nutrisinya yang diberikan juga harusnya berbeda. Nah, cuman selain itu, kalau untuk pola latihan mungkin itu sudah ada porsi narasumber saya. Saya tidak menjelaskan di sini. Jadi mungkin yang perlu saya catat di sini adalah hati-hati apabila kita memberi latihan kepada klien itu. Yang pertama yang harus kita perhatikan di sana selain IMT-nya, indeks tubuhnya yang kita dapatkan dari berat badan dan tinggi badan tadi. Kalau misalkan ini kita bisa lihat kalau dia fat loss berarti mestinya dia berada di overweight atau obesitas. Mestinya di situ, pastinya dia IMT-nya akan di atas dari 25,1 ke atas ya. Nah, ingat di sini apa orang-orang dengan overweight dan obesitas ya, ini biasanya dia juga kalau overweight biasanya masih belum, tapi kalau obesitas yang mana dia terutama kalau dia IMT-nya lebih dari 30, ini hati-hati, tadi saya sudah ingatkan, ini dia mempunyai resiko terhadap penyakit jalan pembuluh darah. Karena itu hal pertama yang harus kita lakukan selain kita mengukur tinggi badan dan berat badan di awal, yang kedua kita selalulah kita melakukan istilahnya kalau di kedokteran itu anamnesa atau kita wawancara ya, kita tanya jawab. Kan mestinya klien itu punya catatan di situ, catatan kesehatan dan catatan program latihan nantinya, mungkin dalam bentuk buku atau cat atau apa ya. Di situ dia datang berapa tinggi badan, berapa berat badan, berapa IMT, tujuannya ya, misalkan apakah misalkan orang tersebut pernah sakit jantung, pernah merasakan nyeri di dada kirinya, di mana salah satu tanda dari sakit jantung itu adalah nyeri di dada kiri, menjalar ke lengan kiri. Aduh, udah. Tuh, Adam, udah bisa minta anu dah. Hotspot dah. Nah, ya, Rek. Ini melakukan karbohidrat sampai ke glikogen dan dinya tadi. Nah, setelah ini berkonsumsi protein efek apa tuh namanya sparing tadi, efek lebih hidrat tapi dia lebih banyak lemaknya.
Nah, jadi itu keuntungan pada saat kita memberi porsi protein kalau dia misalnya untuk ini kita tingkat sama kita ambil 5 kan kita memberi porsi lebih, maka pembakaran karbohidrat di karena lemaknya akan lebih banyak terjadi. Sampai karbis sama ya langsung itu berapa 20 menit misal segitu ada, jadi bisa antara glikosida ada beredar di darah. Nah, kemudian sementara kalau glikogen itu yang disimpan di hati dan di otot. Nah, kalau glukosa ini sudah terpaksa mengambil dari sehingga lemak juga menjadi lebih yang pertama tadi kasih latihan endurance yang intensitasnya sedang ya dengan waktu yang agak lama sekitar 45 menit ke atas ya. Kemudian yang kedua adalah kita memberi konsumsi protein yang lebih tinggi sekitar 1,5 per gram per berat badan. Jadi itu upayanya. Nah, kemudian ingat satu lagi, kenapa sih program penurunan berat badan sering gagal? Itu sebetulnya disiplin di klien tersebut. Nah, kita harus juga memberikan pola nutrisi di luar latihan. Nah, jangan sampai nanti pada saat latihan, misalkan kalori yang terbang 100, kemudian dia makan lagi pulang dari situ, ibu-ibu nih datang ke fitness bareng-bareng sama teman-teman, pulang dari fitness mereka mampir makan bakso 1 mangkok ya. Jadi bayangkan nih kan berapa kalori yang masuk dibandingkan yang di luar fitness ini juga harus diperhatikan. Karena ini juga akan bisa membuat kegagalan dari program. Kita sudah mati-matian kan di fitness membuat program, kita sudah mencatat nih target kita, oh ini bakal bisa turun 4 kilo dalam waktu 1 bulan misalkan. Tapi ternyata di luar dia nggak disiplin, dia mengkonsumsi lemak yang banyak. Nah, lemak tadi kan nggak usah lemak, karbohidrat itu kalau misal lebih ya, setelah dia disimpan dalam bentuk glikogen, tadi kan saya sudah sebutkan, ada batas maksimal, ada 4% di hati, ada 1% di otot. Kalau ternyata karbohidrat kita masih konsumsinya, sementara aktivitasnya tidak banding, maka kemana nih glukosa yang berlebih? Glukosa ini tidak boleh banyak di dalam darah, karena kalau dia banyak di dalam darah, ke seluruh darah kita, ke seluruh tubuh kita, itu yang kita kenal dengan diabetes organ bisa dia tidak mana ini jadi nah bayangkan saya bilang saya nggak makan lemak loh, saya nggak makan gorengan, tapi karbohidratnya nggak dikurangin, percuma karena karbohidrat ini akan dirubah jadi lemak juga nantinya. Nah itu mungkin yang menyebabkan kegagalan selama ini yang perlu diperhatikan di luar dari pusat kebugaran sendiri. Ya mungkin ya Mas Ilham ya bisa terjawab. Ada lagi yang terima kasih. Ya oke. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin untuk Aji ya, untuk Najiin pertanyaannya bisa nanti ya, karena ini juga waktunya sudah selesai dan sudah hampir menginjak ke sesi berikutnya. Saya rasa bisa disimpan untuk nanti ya, ketika bisa komunikasi langsung dengan Dr. Hayati. Ya, Pak Eka ini coba serta ada tugas mungkin biar yang kita dapatkan manfaat butuhnya masih dia nanti beri contoh nanti saya ya Nggih, Dok, nggih.
Silakan silakan Anda semua mencoba. Tahu mau ditanya Bu 3.000 kalori misalkan, terus gimana baginya? Nah, itu tinggal buka aja, cari di internet tuh banyak nasi sekian berapa kalorinya, ini berapa kalorinya, tinggal dihitung-hitung nanti dari karbohidratnya berapa persen tadi, dari lemak berapa persen, dari protein berapa persen. Nah, ini nanti manfaat kalau kita sudah pernah mencoba, nanti suatu saat kalau sudah, apalagi tadi Mas Ilham sudah jadi trainer, nah nanti pada saat ada klien ini bisa ilmu ini untuk menentukan program gizi mereka. Sudah jadi paling enggak sekarang lagi gitu aja semua sih dari saya. Ya, baik. Mohon maaf karena ini juga ada sedikit kendala terkait dengan sinyal dan sambil menunggu narasumber berikutnya untuk mempersiapkan materinya, jadi kita break dulu kurang lebih 10 menit ya untuk mempersiapkan masuk ke materi berikutnya dan teman-teman di sini bisa live nanti 10 menit lagi kita bergabung ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf karena ini sinyalnya tiba-tiba mati karena di rumah juga padam. Jadi saya coba setting dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita bertemu 10 menit lagi. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.